Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Noe di Birmingham. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir di video ini. Nah, vlog kali ini saya akan spesial menceritakan kembali dari awal mulai kenalan sampai menikah sampai sekarang saya tinggal di Inggris. Jadi spesial untuk 6 tahun sekarang saya di UK. Saya mau ngasih love story antara saya dan dari Lawson gitu. Dari awal kita ketemu kenalan sampai saya tinggal di sini ya di UK. Jadi teman-teman sebelum nonton video ini sampai tuntas, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya teman-teman ya, biar saya lebih semangat lagi membuat video buat kalian semua. Dan jangan lupa tombol loncengnya biar kalian menjadi orang yang pertama yang dapat notification-nya kalau ada video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ya. Jadi begini, kita balik lagi ke 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu di 2010 itu profesi saya kebetulan sebagai model, pokoknya model freelance lah, freelance ya di Jakarta. Dan saya itu menggunakan Facebook, yang kebetulan Facebook pada tahun itu 2010-2011 itu saya menggunakan untuk pekerjaannya, benar-benar untuk kerja. Jadi foto-foto hasil kerja itu saya upload di Facebook sebagai ajang promo itu. Dan kebetulan lah Daddy Lawson ini, Mr. D ini, saya hi awalnya, saya hi minta pertemanan seperti itulah gitu. Dia tuh sering komen, sering like, terus suka komen beautiful yang kayak gitu-gitulah ya. Jadi nggak gombal gimana, sampai akhirnya saya juga kurang tahu kapan dan tepatnya, tapi kalau Facebook kan suka ada peringatan, memperingati ya, friendship gitu. Pertemanan di Facebook itu pada Oktober 2010 teman-teman gitu. Dan kita tuh dia baru nge-DM saya, nge-inbox itu di Februari 2011-an teman-teman. Nah di situ awalnya dia itu nanya ke saya, kamu cantik banget yang kayak gitu-gitu, kagum gitu. Terus dia nanyainnya, orang tua kamu di mana, orang tua kamu kerjaannya apa, begitu gitulah pertanyaannya, ringan-ringan banget. Terus konten setiap hari, nggak ada gombal-gombalan segala macam, tapi dia lebih ke keluarga gitu. Terus dia nanya juga kalau di Facebook ada anggota keluarga nggak, atau sepupu, ada kakak segala macam gitu nanya. Terus saya bilang ada sepupu. Terus dia langsung kenalin tuh, saya juga ada nih sepupu, sok dikenalin gitu. Nah sampai sebulan 2 bulan inten banget, jadi enak aja ngobrol. Jadi saya nggak mikirin, walaupun waktu itu saya udah desperately ingin nikah gitu ya, ini banget karena usia saya waktu itu 27 tahun kan, 26 tahun lah. Orang tua saya tuh udah worry banget gitu, kapan nikah yang kayak gitu-gitu. Dari mulai situ udah perbincangan ngobrolnya udah enak. Terus dia nanya akun yang lain yang saya punya, kan dulu tuh lagi zaman Skype dulu ya. Jadi dia minta, yuk Skype, saya pengen lihat kamu gitu. Jadi dia tuh bener-bener pengen lihat saya gitu. Terus ya saya iya gitu. Waktu itu saya pun dijadwal, karena sekarang zaman dulu tuh bukan handphone yang smart yang kayak sekarang gitu. Jadi kalau saya tuh mau videoan, saya harus ke warnet teman-teman gitu. Saya waktu masih tinggal di Bandung dulu ya, tahun 2011-an. Obrolannya udah kayak enak banget, saya juga enak. Dan saya tidak mau terlena, saya tidak mau, nggak ada kepastian juga. Saya yang nanya ke Daddy Lawson, bukan Daddy Lawson yang nanya ke saya yang nanya ke Daddy Lawson. Saya juga nggak langsung nembak gimana gitu, tapi saya dengan halus. Kan itu di relationship-nya kan complicated kan, emang nggak punya pacar, jadi nggak ada tembak-tembakan yang kayak gitu, emang nggak punya pacar. Terus dia no, kata dia, complicated lah gitu, jadi dia masih mencari seseorang gitu untuk memang benar-benar buat dia. Terus sama dong, saya juga memang mencari seseorang yang memang tepat buat suami gitu. Saya tidak mau pacaran lagi kayak gitu. Jadi kayak kita nggak temenan, kita nggak pacaran juga gitu. Jadi kayak ya pokoknya apa ya, ngobrolnya enak aja gitu, nyambung. Dan saya pun tidak mau berharap banyak. Saya juga kan punya pengalaman yang udah banyak lah gitu, udah banyak di HP-in, banyak di ini, jadi ekspektasinya nggak terlalu tinggi gitu. Kemudian bulan berjalan, barulah di situ kita tuh ngerasa klik banget gitu, karena dari obrolan dari kita saling menyapa, saling care, itu enak banget gitu. Nah di situ barulah dia menyatakan bahwa saya suka gitu. Terus barulah dia ngeluarin dia pernah menikah dengan ini. Terus saya sambil iseng aja, bener udah cerai. Ntar kayak cowok-cowok yang lain bilangnya udah cerai, ternyata bininya masih ada. Terus dia kirim dong surat cerai.
Padahal saya iseng saat itu, iseng berhadiah maksudnya gitu ya, kasih pertanyaan itu ya dijawab syukur, enggak ya nggak jadi masalah gitu. Beranjak itu dia ngenalin saya ke ininya, ke anggota keluarganya yang ada di Facebook. Ini sepupu saya loh gitu, ini sepupu saya. Jadi Februari sampai Juli itu nggak ada yang namanya si Daddy Lawson. Dia udah bilang dia serius ya, dia juga sama mencari istri, saya juga sama mencari pasangan serius gitu. Tapi tidak ada obrolan mau nikah, nanti kalau nikah kamu di sini ya, yang kayak gitu nggak ada omongan seperti itu. Yang dia mau itu kita ketemu dulu, kamu tuh bener-bener real, saya juga real. Jadi dia bener-bener pengen ketemu dulu gitu. Nanti setelah kita ketemu baru nanti kita bicarakan lebih lanjut. Bener, dia Juli ke Indonesia untuk ketemu saya. Dia 2 minggu di Indonesia. Nah di situ kita tuh justru malah kita semakin deket gitu, semakin tahu karakternya dia seperti apa, semakin dia kenal saya juga seperti apa gitu ya. Juli dia balik lagi ke Inggris. Setelah pertemuan pertama dia itu udah kayak bikin proposal gitu, dia kirim email ke saya mengenalkan semua keluarganya, mulai orang tuanya, kerjaan orang tuanya, kakak-kakaknya, keponakannya, pokoknya foto-foto yang namanya keluarga semua dia kirim. Dan saya pun selalu video chat gitu. Kalau jadi chat itu kan di beberapa keponakannya kan ada di Facebook, kita tuh sering chat bareng. Jadi saya diundang untuk masuk ke grup itu, ada saudara-saudaranya gitu, jadi saya dikenalin sama mereka. Terus saya juga video call sama ibu mertua. Nah di situ barulah dia mulai ganti tuh status di Facebooknya relationship dengan Noe gitu. Desember balik lagi datang ke Indonesia, pertemuan kedua. Nah ke Indonesia itu udah bener-bener mau ketemu keluarga saya. Di waktu pertama itu belum ketemu keluarga karena pengen memastikan kamu benar saya benar gitu. Nah pertemuan kedua memang niat dia untuk bertemu keluarga. Cuman unfortunately waktu itu Daddy Lawson masuk ke rumah sakit selama, karena waktu Desember itu nggak terlalu lama ya, hanya seminggu lebih 10 hari lah gitu. Masuk rumah sakit selama 5 hari. Waktu itu ya nggak ketemu keluarga. Nah dia balik ke Inggris. Kita kan rencananya harusnya di bulan Februari saya mau ke sini ke Inggris gitu, diundang dulu biar ketemu sama keluarga. Cuman waktu itu pokoknya ada riweh lah gitu, istilahnya riweh. Saya juga ada beberapa masalah dengan keluarga. Terus dia mau datang di bulan Mei, tapi jujur aja teman-teman, waktu itu bulan itu perusahaan yang regulasi perusahaannya Daddy Lawson itu bangkrut. Di situ Daddy Lawson bilang ke saya nggak punya duit sama sekali. Dia bilang, bisa nggak kalau pernikahan kita diundur tahun depan? Saya bilang ke beliau, kalau tidak menikah tahun ini, tahun 2012, saya tidak akan meneruskan hubungan ini. Kalau dia jodoh saya, dia pasti apapun akan dia usahakan. Kalau dia enggak, berarti dia bukan jodoh saya gitu. Saya kan punya prinsip diri. Saya memang serius, tapi saya tidak pakai perasaan yang full lah istilahnya gitu. Sebelum benar-benar pernikahan itu ada, baru saya akan 100% gitu. Kalau enggak mah saya nggak akan berharap terlalu banyak gitu. Dia bilang, kok kamu gitu sih gini? Ya terserah. Saya tuh udah capek banyak sekali. Saya digituin karena saya dari dulu gitu kan, ditinggalin gitu. Alasannya banyak kayak gitu. Saya bilang ke dia, akhirnya apa dong dia? Ya sudah, saya terpaksa akan jual Rolex saya. Jadi dia untuk menikahi saya, dia jual Rolexnya teman-teman. Akhirnya September 2012 dia datang ke Indonesia, langsung nikah gitu. Karena surat-surat sebelumnya memang sudah saya urus ya, saya beberapa kali ke kedutaan. Jadi pas dia datang ke Indonesia semua udah ready gitu teman-teman. Jadi dari pengurusannya dari pertemuan kedua gitu. Jadi dia datang ke Indonesia 2 minggu sebelum hari H. Pas datang itu kan udah janjian sama kedutaan Inggris di Jakarta, harus begini, tinggal datang orangnya aja untuk disumpah, nanti keluar itu yang namanya CNA gitu. Jadi pas ada di Lawson ke sana dan 10 hari seminggu kemudian keluar, langsung kita melakukan pernikahan gitu. Jadi pernikahan itu di pertemuan ketiga teman-teman ya, di September 2012. Pernikahan pun tidak pernikahan yang mewah gimana, karena bapak meninggal 3 bulan sebelum pernikahan kan. Jadi itu memperingati 100 hari bapak ya, sudah di situ aja di tanggal itu gitu. Dari situ dia kembali lagi ke Inggris, saya tinggal di Indonesia untuk mengurus visa teman-teman. Nah pada pengurusan visa itu, pokoknya sebulan kemudian saya mengandung, saya langsung isi sambil nunggu keputusan dari visa. Ternyata visanya ditolak teman-teman, karena ada beberapa dokumen keuangan yang memang tidak terlampirkan, karena waktu itu ngurusnya sendiri gitu, ada yang salah satu yang miss lah. Akhirnya ditunda lah, tabirnya mau appeal, tapi mau banding gitu, udahlah, tapi karena kelamaan, kalau banding itu memang lama nunggunya hampir setahun lebih gitu.
Ya sudah, nanti kita bicarain. Ya udah, melahirkan dulu lah di Indonesia. Setelah anak lahir, karena kan yang pertama ditolak ya, jadi yang kedua itu kita menggunakan solisitor karena suami dan keluarga tidak mau ada masalah lagi gitu, apalagi kan ada anak gitu. Yang kedua, alhamdulillah di approve lah itu visa 12 minggu gitu. Itu keputusannya kan lumayan lama juga kan teman-teman gitu. Setelah itu udah dapat visa, ya udah kita terbang lah. Itu bulan Mei 2014. Terbang lah ceritanya saya sama kakak duta karena suami udah di Inggris. Nah di situ teman-teman barulah saya diblok sama keimigrasian, dan karena kakak duta ini WNA yang lebih dari 10 bulan tinggal, pokoknya melebihi batas gitu. Nah di situ saya juga bingung gitu. Terus dikasih tahu sama imigrasi di Sandy Airport, Mbak harus ke imigrasian buat urus stamp exit permit. Akhirnya cap itu keluar, saya balik ke Purwakarta. Besoknya saya berangkat ke UK. Alhamdulillah selamat. Di UK itu lagi musim spring, jadi agak-agak nggak terlalu dingin banget, tapi buat saya waktu itu dingin. Sedikit shock ya teman-teman, sedikit shock. Tapi saya kan udah ripuh dari dulu, jadi nggak terlalu shock-shock juga sih. Cuman maksudnya nggak dibayangkan bakal sekeras ini gitu. Kalau di Indonesia kan ada angkot ya teman-teman, ada kesini dikit angkot, ada taksi mudah, terus ada ojek gitu yang kayak gitu ya, ada pokoknya akses gampang. Kalau di UK itu nggak ada, jadi nggak ada ojek, taksi pun mahalnya minta ampun. Terus hanya ada bus teman-teman gitu, dan the bus itu nggak bisa depan rumah kayak gitu, nggak ada seperti itu. Jadi ada bus stopnya masing-masing gitu. Jadi waktu itu kita nggak punya mobil teman-teman, jadi bener-bener saat itu hidup kita tuh ngirit sengirit-ngiritnya gitu. Jadi saya dengan Daddy Lawson itu sebisa mungkin satu penny pun, satu receh uang pun kita kumpulin gitu. Saya kemana-mana jalan kaki, selama kaki saya bisa nyampe saya jabanin. 10 kilo oke, nggak jadi masalah. 5 kilo mah, 2 kilo sekilo mah cetek gitu. Sampai 10 kilo saya jabanin. Kehujanan, kedinginan saya alamin. Terus yang paling ngenesnya waktu hamil Monica, Daddy Lawson itu ada meeting, saya itu harus belanja, kan kita lagi ngirit kan, uang penny sedikit pun kita nggak kita gunakan untuk transportasi umum, mau taksi itu mau bus enggak. Terus saya pergi ke Tesco itu yang jaraknya sekitar 3 kilo, jadi kalau bolak-balik kan jadi 6 kilo ya. Saya dorong bagi kakak duta, sama lagi hamil, musim dingin, hujan, waktu itu hujan. Saya dorong bagi gede, terus bawa belanjaan di teng-teng satu kiri kanan. Kakak duta agak rewel gitu ya. Terus saya di situ bener-bener itu masa-masa yang saya tuh pengen nangis, saya pengen balik lagi ke Indonesia, saya nggak mau kayak gini. Saya ingat kata almarhum dulu, kalau kita lagi diuji seuji-ujinya, anggap aja kita lagi tidur malam, kita mau nunggu siang, itu nggak akan langsung kita mau siang saat itu, nggak akan. Kita tetap ada waktunya, kita harus nunggu gitu. Saya tuh waktu susah, nggak apa-apa, pasti ada waktunya gitu. Anggap aja sekarang saya lagi mimpi buruk, saya terbangun dari tidur dan saya nggak bisa tidur lagi gitu. Saya harus nunggu sampai matahari terbit gitu. Itu akhirnya ya masa-masa itu terlewati ketika Monica lahir. Alhamdulillah Monica lahir, uang yang besar itu cair, dan kita alhamdulillah beli mobil pertama. Dan dari situ kita mulai membaik. Saya tuh berbagian posnya, suami pokoknya fokus kerja, saya urus rumah tangga, semua pekerjaan yang untuk ngurus rumah, makan, nyuci segala macam saya beresin semua. Suami jangan sampai terbebani dengan pekerjaan yang lain, pokoknya fokus aja di situ. Jadi kita saling membahu-bahu gitu. Alhamdulillah dari situ mulailah banyak klien masuk karena dia fokus kerja, dan alhamdulillah dari situ kami bahu-membahu, dan kita pun memanage keuangan. Saya dan suami memang sama-sama tidak suka hura-hura, jadi kita benar-benar memanage keuangan, menggunakan keuangan itu dengan seperlunya gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita punya ini, kita punya itu, ya hidup layak lah gitu istilahnya. Jadi kalau teman-teman di sini lihat, aduh punya ini, ada punya itu, kalian jangan lihat saya sekarang udah punya ininya, tapi perjalanan untuk punya itunya, kami berdua sudah melewati banyak sekali rintangan ini dan itu. Nah itu dia teman-teman ya, untuk lebih detail-detailnya teman-teman, pernikahan yang mana gitu.
visa, bagaimana apply visa, nanti silahkan kalian bisa nonton di video saya di sini. Juga nanti di playlist kawin campur kalian bisa lihat di situ beberapa tips-tips, mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua yang memerlukan. Itu dari awal saya bertemu sama Daddy Lawson sampai sekarang keadaannya seperti ini. Nah, itu sudah saya ceritakan, kemelut, luka liku segala macam. Nggak semua ya, nggak semua yang perlu saya ceritakan, tapi di sini adalah gamblangnya memang seperti itu. Begitu. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk lebih kuat lagi, lebih staf lagi, dan lebih berpikir panjang bagaimana kita pendekatan dengan bule, bagaimana kita hidup di luar negeri, begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like-nya dan share ke teman-teman yang lain, ke media sosial yang kalian punya tentunya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye.